Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarganya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal jawab, bolehkah menggabungkan tawaf ifadah dengan tawaf wada? Jadi pertanyaannya, bolehkah menggabungkan tawaf ifadah dengan tawaf wada? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pertama, bagi para ulama yang memandang bahwa tawaf wada merupakan ibadah khusus yang dimaksudkan oleh syariat, maka mereka memandang bahwa tawaf ifadah tidak boleh digabungkan dengan tawaf wada. Sebagaimana juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa suatu kewajiban tidak bisa mewakili kewajiban lainnya. Ini juga kembali kepada bahwa amal kewajiban yang lain tersebut memang dimaksudkan oleh syariat untuk dikerjakan, dan ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah. Ibnu Nujaim al-Hanafi wafat tahun 970 Hijriah berkata, kalau ia masuk masjid lalu sholat fardu atau sunnah rawatib, maka telah masuk ke dalamnya sholat tahiyatul masjid. Dan jika seseorang yang datang ke Mekah lalu melakukan tawaf karena kewajiban atau karena nazar, maka telah masuk ke dalamnya tawaf kudum. Hal ini berbeda kalau seandainya ia tawaf ifadah, maka tawaf wada tidak masuk ke dalamnya, karena masing-masing dari keduanya dimaksudkan oleh syariat dan tujuan keduanya berbeda. Bisa dilihat di Asy-Syobah wa An-Nazar halaman 112 dengan Hawasi Syekh Zakaria Emirat Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kemudian Abu Hasan al bin Husain As-Sukdi wafat tahun 461 Hijriah berkata, Abu Hasan al bin al-Husain al-Sukdi wafat 461 Hijriah berkata, adapun tawaf wada maka dilakukan tatkala hendak pergi, maka ia pun
tawaf di Ka'bah 7 kali tanpa melakukan ramal. Lalu ia pergi dan tidak tinggal di Mekah. Jika ia meninggalkan tawaf ifadah atau tawaf ziarah dan ia melakukan tawaf wada, maka jadilah tawaf wada menggantikan posisi tawaf ifadah. Akan tetapi wajib baginya 2 dam ya. Wajibnya 2 dam. Pertama, dam karena mengakhirkan tawaf wada, dan kedua dam karena tidak melakukan tawaf wada. Dan dalam satu pendapat Abu Hanifah dan satu pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, hanya wajib baginya 1 dam saja, yaitu karena meninggalkan tawaf wada, dan ia tidak wajib bayar dam karena mengakhirkan tawaf ifadah. Lihat di An-Nutaf fi al-Fatawa tahqiq Dr. Salahuddin Nahi halaman 210. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau berkata, di sana ada sebuah kaidah, yaitu suatu kewajiban tidak bisa mewakilkan kewajiban yang lain, dan bisa jadi suatu kewajiban mencukupkan suatu yang mustahab. Pertanyaan sekarang, apakah mungkin seorang haji mencukupkan untuk melakukan tawaf ifadah dan sudah cukup mewakilkan tawaf wada? Kami katakan, kalau seandainya tawaf sunnah, maka kami katakan cukup baginya untuk sebelumnya berniat untuk melaksanakan tawaf wajib, yaitu tawaf ifadah, dan ditambah dengan niat yang lain, yaitu untuk melaksanakan tawaf wada. Ini kalau seandainya tawaf wada sunnah. Akan tetapi tawaf wada hukumnya wajib, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi membedakan antara tawaf wada dan tawaf ifadah. Beliau menjadikan tawaf ifadah harus dikerjakan oleh wanita yang haid. Kalau haid maka ia harus menunggu hingga suci, dan ia tidak boleh tawaf dalam keadaan haid meskipun haidnya lama, hingga ia suci lalu melakukan tawaf ifadah dalam kondisi suci. Adapun tawaf wada, maka Allah membuat syariat yang maha bijak, telah menggugurkan kewajiban tawaf wada dari wanita haid sebagai keringanan dari robnya. Jika perkaranya demikian, maka tidak boleh hanya sekedar mencukupkan, tidak boleh mencukupkan dengan tawaf ifadah untuk mewakili tawaf wada,
karena masing-masing tawaf tersebut hukumnya wajib dan salah satunya lebih wajib dari yang lain, yaitu tawaf ifadah. Yang kedua, bagi para ulama yang memandang bahwa analogi tawaf wada seperti analogi sholat tahiyatul masjid, maka mereka memandang bahwa tawaf ifadah yang diakhirkan dan dikerjakan menjelang meninggalkan kota Mekah sudah cukup mewakili tawaf wada. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, kalau seandainya seseorang mengakhirkan tawaf ifadah dan tatkala ia hendak bersafar lalu ia pun tawaf, yaitu setelah ia melempar jamarot dan telah selesai dari segala sesuatu, maka tawaf ifadah sudah mencukupkan baginya mewakili tawaf wada. Dan jika ia melakukan kedua tawaf tersebut, yaitu tawaf ifadah dan tawaf wada, maka ini adalah kebaikan menuju kebaikan. Akan tetapi barang siapa yang mencukupkan hanya melakukan satu saja dengan niat tawaf haji atau tawaf ifadah, maka sudah cukup. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah berkata, jika ia berniat tawaf wada saja maka tidak mencukupkan tawaf ifadah, karena tawaf wada wajib sedangkan tawaf ifadah rukun haji. Bahkan banyak ulama menganggap tawaf wada hanya sunnah sedangkan tawaf ifadah rukun haji. Jika ia meniatkan tawaf ifadah, maka sudah mencukupkannya dari tawaf wada, karena tawaf ifadah lebih tinggi kedudukannya daripada tawaf wada, dan juga karena tujuan dari tawaf wada adalah kegiatan akhirnya adalah tawaf di Ka'bah, dan tujuan tersebut telah ia dapatkan, maka cukup dia kerjakan tawaf ifadah mewakili tawaf wada. Sebagaimana sholat wajib sudah mencukupkan dari sholat tahiyatul masjid, dan jika meniatkan kedua-duanya sekaligus maka diperbolehkan, karena keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan.